Halo, perkenalkan nama saya Velma Priastikawati dengan nomor NIM 211231037. Pada video kali ini saya mau bahas apa saja yang dipelajari dalam pengantar ilmu komunikasi. Yang pertama, di modul pertama itu ada hakikat ilmu komunikasi. Modul ini membahas tentang hakikat komunikasi, yaitu sebuah proses pernyataan antar manusia di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Proses komunikasi terjadi dari komunikator yang menyampaikan pesan ke komunikan dan akan direspon oleh komunikan. Komunikasi sebagai proses sosial adalah tindakan komunikasi antar individu atau kelompok yang melibatkan intensitas. Modul kedua membahas arti penting ilmu komunikasi. Modul ini membahas tentang fungsi komunikasi untuk menciptakan penyampaian suatu pesan kepada orang lain, yaitu dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif artinya bila terjadi pengertian, menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan dan semakin baik, dan pengaruh perilaku. Tujuan komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, memberikan informasi, mendidik, menghibur, persuasi. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima adalah memahami informasi, mempelajari, menikmati, dan menerima atau menolak anjuran. Hasil komunikasi dapat mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, kesadaran, dan pengetahuan. Kedua ada aspek afektif, sikap atau perasaan. Yang ketiga ada aspek konatif, yaitu perilaku atau tindakan. Modul ketiga itu membahas ruang lingkup, definisi, dan konteks. Modul ini membahas definisi dari komunikasi yang memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama ada tingkat observasi, umum atau khusus. Yang kedua ada tingkat kesenjangan, sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga ada tingkat keberhasilan atau tidak berhasil. Komunikasi harus mencakup pesan-pesan yang dikirimkan secara sengaja, namun derajat kesenjangan itu sulit ditentukan. Definisi atau objek ilmu komunikasi ada 3, yaitu usaha, penyampaian, pesan, antar manusia. Perspektif komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif lain. Yang pertama ada perspektif psikologi, yang kedua ada perspektif mekanis. Modul keempat itu membahas sejarah ilmu komunikasi. Modul ini membahas tentang sejarah ilmu komunikasi dari masa pra-era tulisan, yaitu komunikasi mulai muncul pada peradaban manusia diperkirakan sejak pada tahun antara 40.000 sampai 35.000 sebelum Masehi yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Periode pertumbuhan tahun 1900 sampai World War II merupakan awal dari perkembangan teknologi komunikasi, yaitu radio, televisi, telepon, dan satelit. Periode konsolidasi World War II sampai 1960 suatu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner atau mencakup beberapa ilmu. Periode teknologi komunikasi 1960 sampai sekarang terjadi perkembangan yang baik sampai saat ini. Modul kelima itu membahas 12 prinsip komunikasi. Modul ini membahas tentang prinsip-prinsip yang ada pada komunikasi dan pengertian dari prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah penjabaran lebih jauh dari hakikat atau definisi komunikasi. Prinsip komunikasi dibagi menjadi 12 prinsip, yaitu prinsip pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip 3 adalah komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip keempat adalah komunikasi berlangsung dalam beberapa tingkat kesenjangan. Prinsip kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip keenam adalah melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prinsip ketujuh adalah komunikasi bersifat sistematik. Prinsip ke-8 adalah pengaruh latar belakang budaya sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Prinsip ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Prinsip ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Prinsip ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversibel, dan terakhir prinsip ke-12 adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah.
Modul ke-6 itu membahas persepsi dan inferensi sosial. Modul ini membahas tentang persepsi, yaitu proses mengolah dan memaknakan stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Yang termasuk dalam sensori adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Proses persepsi dimulai dari penginderaan terlebih dahulu, setelah itu akan memunculkan persepsi kita tentang suatu hal. Faktor yang mempengaruhi seleksi persepsi ada dua, yaitu faktor internal, yaitu kebutuhan psikologi, latar belakang, pengalaman kepribadian, dan kepercayaan. Yang kedua ada faktor internal, yaitu intensitas, ukuran, kontras atau unik, gerakan atau motion, dan kebaharuan. Fungsi persepsi sebagai pengenalan dan penempatan atau lokalisasi. Modul ke-7 yaitu membahas model-model komunikasi. Modul ini membahas tentang definisi dari model komunikasi adalah representasi suatu fenomena baik nyata maupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Berikut adalah beberapa model komunikasi, yaitu yang pertama ada model stimulus atau respon, yang kedua ada model Aristoteles, yang ketiga ada model Laswell, yang keempat ada model Shannon dan Weaver, yang kelima ada model Diffler, keenam ada model Scrum, 7 ada model Newcomb, kedelapan ada model Westall and McLean, ke-9 ada model Gepner, 10 ada model Berlo, 11 ada model Tubbs, dan yang terakhir 12 itu model Gudikions dan Kim. Materi yang paling aku ingat banget itu materi yang pas awal banget kita pelajarin di modul pertama yang membahas tentang gimana sih terjadinya komunikasi. Nah, komunikasi itu kan terjadi dari komunikator yang menyampaikan pesan ke komunikan dan mendapatkan respon dari komunikan tersebut. Itu sih yang paling aku ingat banget. Menurut aku pribadi, Miss Indah tuh cara ngajarnya udah bagus, karena dia tuh gak cuma ngejelasin materinya aja, tapi dia kayak ngasih contoh biar kita tuh tahu gambarannya tuh gimana gitu. Jadi kita lebih paham gitu loh apa yang dimaksud sama materi ini gitu-gitu. Jadi menurut aku pribadi, Miss Indah cara ngajarnya sudah bagus.